Maaf, kelemahan saudara-saudara muslim kita ini, kalau ada mu'alaf semakin cerita tentang perjalanan masuk Islamnya, semakin cerita tentang latar belakang kekristennya, semakin wow, semakin ditinggikan, semakin kagum mereka, semakin banyak jadwal undangan ceramah, semakin orang semakin luar biasa. Contohnya apa sih misalnya gitu ya. Nah, kita seringkali mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mu'alaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam, atau latar belakang ketika jadi Kristen, sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan, yang kemudian mengklarifikasi, oh itu tidak benar si itu mantan pendeta, oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan, oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor, oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bersama dengan saya, Owen Revigosal. Saudaraku yang terkasih, di dalam dunia ini banyak orang yang berjuang mati-matian mengejar kedudukan, mengejar pujian dan penghormatan manusia. Ada juga orang yang mengejar hal itu dengan mengucapkan kebohongan. Sangat disayangkan bahwa ini terjadi juga di antara orang-orang yang mengatakan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh agama atau pemimpin-pemimpin agama. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah mantan rektor, mantan pendeta. Kita sebut saja Ustadz Yahya Walloni. Ada juga yang mengatakan bahwa dia adalah lulusan S3 Vatikan, yaitu Ustadz Bangun Samudra. Bahkan juga kita lihat ada Ustadz Kainama yang kelihatannya pintar bahasa Yunani, pintar bahasa Ibrani, tetapi dia mempelesetkan dan menipu, tidak sesuai dengan arti sebenarnya. Bahkan kita lihat Irena Handono, dia juga mengucapkan, bahkan identitasnya pun latar belakangnya tidak sesuai dengan apa yang sudah ditelusuri oleh beberapa orang. Jadi mereka mencoba mengucapkan kebohongan berkaitan dengan identitas, berkaitan dengan kebenaran Kristen, tetapi dipercaya oleh banyak orang. Ini sangat menyedihkan. Bahkan juga ada yang lucu itu Ustadz Martinus. Dia mengatakan surah Yesemia, dia mengatakan Matius pasal 40, dan lain sebagainya. Apa sebenarnya tujuan mereka mengatakan kebohongan berkaitan dengan identitas mereka sebelumnya? Apakah bukan untuk mencapai satu penghormatan manusia? Apakah bukan supaya mereka mendapatkan waktu untuk ceramah? Dan ujung-ujungnya pasti mengarah kepada uang. Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi saudaraku, ketika Anda dan saya berkata bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus dan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, maka kita harus benar-benar memberi diri kita untuk tiap-tiap hari diperbaharui oleh Roh Kudus, dan salah satunya harus meninggalkan dusta atau kebohongan. Mari kita berjuang dan meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita tidak mengucapkan hal-hal yang berkaitan dengan kebohongan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Christ is enough for me.